Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahrumu dzabihatuhu. Wa tahrumu dan haram dzabihatuhu, sembelihannya orang murtad. Haram sembelihannya orang murtad. Wala yarisu, dan tidak bisa menerima waris itu orang murtad. Wala yarisu, dan tidak bisa menerima waris itu orang murtad. Wala yurisu, dan juga tidak bisa mewarisi itu orang murtad. Wala yurisu, dan tidak bisa menerima waris orang murtad itu. Wala yurisu, dan juga tidak bisa mewarisi. Wala yusalla, dan tidak boleh disolati alaihi mayit murtad. Wala yusalla, ya kan? Wala yusalla, dan tidak boleh disolati alaihi mayit murtad. Wala yugsalu, dan tidak boleh dimandikan mayit murtad. Wala yukfanu, dan tidak boleh dikafani itu mayit murtad. Wala yudfanu, dan juga tidak boleh dikubur itu mayit, tidak wajib dikubur itu mayit murtad. Wa maluhu, dan adapun hartanya itu murtad, fi'un itu dinamakan harta fe, harta fe artinya harta yang menjadi milik muslim. Fe'un, harta fe namanya, fe ya, harta fa'i artinya harta yang kembali kemana, berarti kembali ke orang Islam, menjadi milik Islam maksudnya. Nah, Allah alam bisawab. Wa tahrumu berarti masih menjelaskan tentang hukuman orang yang murtad. Selain menjelaskan sebab-sebab terjadinya murtad, musannif juga menceritakan tentang bagaimana hukum orang yang sudah terkena murtad. Pertama, kewajiban pertama harus langsung kembali ke agama Islam, harus langsung bertaubat, bersyahadat kembali. Terus al-iqla', yaitu meninggalkan apa-apa yang kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat. Perbuatan murtad yang sudah diperbuat itu harus dicabut, disadari. Terus an-nadmu, harus menyesali yang telah diperbuat, pekerjaan murtad yang telah diperbuat. Terus wal azmu, harus berjanji, membuat rencana, ngazam, berjanji bahwa ia tidak akan mengulanginya lagi. Dan mengkodok, wa kodoun, kewajiban selanjutnya itu mengkodok. Apa-apa, kewajiban apapun yang telah ditinggalkan harus dikodok. Harus dikodok. Kalau orang kafir asli masuk ke agama Islam, nah selama kekafirannya tidak wajib mengkodok. Selama kekafirannya tidak wajib mengkodok, karena memang kafirnya dari lahir. Tapi beda sama orang murtad. Kalau orang murtad berarti yang tadinya Islam terus murtad, keluar dari Islam. Nah, ketika masuk Islam lagi, nah dia harus mengkodok, membayar kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. 5 tahun murtad berarti sholat harus dibayar selama 5 tahun itu. Sholat 5 tahun harus dibayar. Nah, apalagi nih hukuman murtad, katanya wa tahrumu dzabihatuhu. Murtad itu katanya sembelihannya itu haram. Sembelihan murtad itu haram. Berarti kalau orang murtad nyembelih hewan, ya, nyembelih hewan, terus dagingnya disuguhin ke kita, dikasih ke kita, haram kita makannya. Kenapa? Karena yang menyembelih hewannya orang murtad. Orang murtad nyembelih hewan apapun, ayam, kelinci, apapun itu, sapi, kerbau, disembelih sama orang murtad, haram buat kita, dagingnya haram, jadi haram. Sebab sembelihannya enggak sah. Wa tahrumu, haram sembelihannya, berarti yang disembelih sama orang murtad jadi bangke udah. Jadi mending gak usah nyembeli apa-apaan, cuma jadi bangke, mubazir ya. Sama kita juga jadi haram dagingnya, haram.
Kalau dimakan sama kita berarti seakan kayak seperti daging babi gitu ya. Jadi haramnya tuh haram aridi ya. Haram aridi. Haram caranya. Jadi bendanya memang halal. Misalkan kambing. Orang murtad nyembeli kambing. Walaupun bener ya, nyembelinya di leher, pakai alat yang bener, yang tajam. Bener, memakai prosedur penyembelihan yang benar menurut Islam. Walaupun begitu, tapi karena dia statusnya murtad, maka sembelihannya menjadi haram. Jadi haram. Walaupun kambing ya, kambing itu kan halal ya, secara zat itu halal. Tapi karena caranya dia, karena dia murtad, jadilah kambingnya itu menjadi haram. Dagingnya itu disebut haram aridi. Haramnya karena faktor eksternal, haramnya karena faktor luar. Kambing halal haram, halal sebenarnya. Tapi karena dianya yang nyembelinya orang murtad, jadilah kambingnya yang disembeli menjadi haram. Disebut haram aridi. Haram sesuatu yang haram karena faktor luar ya. Bendanya sih halal, tapi caranya atau prosedurnya, syarat-syaratnya tidak dilaksanakan. Jadi nanti bakal ditemuin syarat-syarat sembelih. Syarat orang yang menyembelih salah satunya yaitu harus Islam. Harus Islam. Orang yang menyembelih hewan itu kalau dagingnya mau halal, kalau dagingnya mau menjadi halal, apalagi buat kurban, misalkan berarti kurbannya mau jadi ibadah, berarti yang nyembelihnya harus Islam katanya, harus Islam syaratnya. Nah berarti kalau sembelihannya orang murtad itu haram karena nggak sah. Disebutlah haramnya dagingnya itu ya, disebutnya daging kambing haram aridi. Sebenarnya daging kambing kan halal ya, halal kan, tapi ada faktor eksternal. Kenapa? Faktor dari syaratnya tidak terpenuhi. Yang nyembelihnya bukan orang Islam tapi orang murtad. Nah, jadi kambing yang tadi halal menjadi haram. Disebutlah daging kambing haram aridi. Kalau daging babi disebut haram zati. Haram yang memang ya udah emang dagingnya aja udah haram, bukan karena faktor apa-apa, dia memang udah haram dagingnya gitu. Mau disembelih pakai bismillah, mau bener-bener sembelihan pakai prosedur yang benar, tapi memang dagingnya itu zatnya itu emang udah haram. Nah disebut daging babi itu atau hewan daging babi disebut haramnya haram zati, haram yang benar-benar bendanya memang haram. Nah kalau haram aridi seperti tadi, kambing halal haram, halal, tapi karena mungkin syarat sembelihnya tidak terpenuhi, yang nyembelihnya itu bukan Islam, jadilah kambing menjadi haram. Tapi haram di sini bukan haram zati seperti babi, tapi menjadi haram aridi. Haramnya itu karena faktor luar gitu, bukan bendanya. Bendanya sih halal, tapi karena faktor yang tidak terpenuhi, syarat-syarat yang tidak terpenuhi, jadilah daging kambing menjadi haram. Kenapa haram di sini? Ada keterangannya, karena mungkin yang nyembelinya orang murtad. Jadi orang murtad itu ruginya banyak banget ya. Kemarin tuh nikah nggak bisa, nikahin anak nggak bisa, dia nikah pun nggak bisa, nggak sah karena layasi akad nikah, jatuhnya mungkin jadi zina kalau dia maksain mau nikah. Karena kenapa? Dia murtad. Solusinya harus masuk Islam dulu. Kalau mau nikah, kalau mau ya rugi banget. Bahkan di sini sembelihannya sembelihan yang dia sembelih aja, walaupun dagingnya halal, sembelihannya benar tata caranya. Karena orang murtad yang nyembelih, ya, dagingnya jadi haram. Karena sembelihannya nggak sah. Karena nanti ada syarat-syarat tertentu sembelih ya. Jadi sembelihan itu ada syarat-syarat ini. Yang pertama ada 4 syarat sembelihan. Mau nyembelih saat kurban atau nyembelih kayak hari biasa gini, mau nyembelih kambing, punya ayam di rumah mau nyembelih, mau dimakan. Ada 4 syarat. Yang pertama tentang penyembelihannya. Syarat tentang penyembelihannya. Yang kedua tentang orang yang nyembelihnya. Ya, syarat-syarat dalam sembelih itu ada 4. Pertama penyembelihannya, mungkin caranya ya. Yang kedua orang yang nyembelihnya. Yang ketiga hewannya. Nah ini harus ada syaratnya juga nih. Keempat alatnya, alat nyembelihnya. Nah itu harus diperhatikan juga, yang mana menjadi syarat dalam Islam alatnya. Nah yang pertama penyembelihannya.
syarat penyembelihan ya yang harus dilakuin itu syaratnya apa? Dia harus saluran nafas dan saluran makannya harus terpotong ya. Syarat dalam menyembelih itu saluran nafas dan saluran makan, berarti ada di leher ya pasti. Saluran nafas dan saluran makannya harus terpotong, itu syarat utama. Walaupun urat-uratnya yang lain belum terpotong ya, ada tuh urat apa ya, ada kanan kiri tuh ya, urat pokoknya yang kelihatan banget. Itu walaupun belum terpotong, tapi saluran nafas dan saluran makannya udah kepotong ya, itu berarti udah sah ya. Itu dalam syarat menyembelihnya. Berarti kalau ada hewan yang mati karena karena dicekek boleh? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kenapa? Walaupun dia mati, tapi itu dicekek. Saluran nafas, saluran makannya terpotong nggak? Nggak, itu harus terpotong. Syaratnya darah harus keluar, harus ngocor. Nah, berarti kalau cekek ngocor nggak? Enggak, dia cuma mencekik napas ya. Jadi saluran nafas, saluran makan harus terpotong. Berarti kalau mencekik hewan yang mati karena tercekik, berarti hewan itu jadi bangkai. Kalau dimakan jadi haram. Terus kalau terpukul badannya, kakinya terus mati, dagingnya jadi haram. Karena kenapa? Tidak memenuhi syarat penyembelihnya. Berarti syarat menyembelih berada di mana? Di leher ya. Walaupun dia menyembelih di kaki, di badan nggak sah. Dia harus di leher. Karena apa? Harus terpotong saluran nafas dan saluran makannya. Itu sampai putus, Mas. Sampai putus enggak, cukup terpotong terus darah keluar. Enggak terpotong semua, enggak apa-apa. Yang penting putus semuanya, enggak apa-apa juga, tapi kurang bagus katanya. Jadi lebih dianjurin enggak terpotong semua leher ya ini. Tapi kalau nafas harus potong. Kalau nafas makanya itu harus terpotong. Maksudnya semuanya itu ini leher. Iya. Tapi kalau terpotong semua langsung bus. Kalau dimakan dagingnya nggak apa-apa lah, tapi katanya dibagusin hadapnya setengah. Tapi ini yang menjadi syarat nafas, saluran nafas, saluran makan harus terpotong benar-benar. Darah harus keluar. Berarti kalau ada hewan mati, kambing mati, tertabrak, tercekik, dipukul, nggak sah. Dagingnya haram buat dimakan, haram. Kalau langsung mati ya. Nah, itu syarat dalam penyembelih caranya. Terus kedua dalam masalah syarat orang yang nyembelih. Ya. Nah, orang yang menyembelih syaratnya yaitu harus Islam. Orangnya harus Islam. Harus Islam atau katanya ya, orang Islam atau orang ahli kitab. Ahli kitab berarti Yahudi Nasrani ya, atau Yahudi Nasrani. Ya, nggak apa-apa, dagingnya halal kalau yang nyembelih non muslim, tapi non muslimnya harus ahli kitab. Ahli kitab di sini berarti yang waktu itu diturunkan kitab Taurat dan kitab Zabur, yaitu Yahudi Nasrani. Berarti Yahudi Nasrani ya, Kristen kayak gitu. Berarti Hindu, Buddha, Katolik berarti enggak sah. Pokoknya yang Yahudi Nasrani ahli kitab ya, ahli kitab. Sebelum berubah. Ya, sebelum berubah. Nah, tapi kalau sekarang gimana di Indonesia? Iya, berarti kalau nggak masuk dalam kategori Alkitab yang benar-benar diturunkan Zabur yang asli ya, dia mempelajari Zabur asli, Injil ya, itu boleh. Tapi mungkin sekarang ya gimana ya, mungkin nggak ada ya, udah ganti. Iya, Indonesia bukan ganti presiden. Soalnya kata Allah, wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum, Al-Maidah ayat 5 katanya ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum. Nah, ta'am di situ artinya diartiin sembelih. Ta'amun artinya kan makanannya sebenarnya, tapi diartiin, ditafsirin di sini ta'am di sini sembelihan. Sembelihan orang-orang utul kitab yang dikasih kitab, berarti orang-orang ahli kitab. Sembelihan orang-orang ahli kitab hilul lakum, halal buat kita. Hilul lakum halal katanya, berarti sembelihan ahli kitab itu halal. Syarat orang yang nyembelih yaitu orang Islam. Selain Islam berarti nggak boleh. Tapi kalau selain Islamnya ahli kitab, Yahudi, Nasrani boleh. Tapi yang benar-benar menganut kitab Zabur Injil yang asli gitu ya, sebelum ada perubahan, itu boleh. Karena kata Allah, wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum, halal buat kita. Sembelihan dia itu halal buat kita. Bas, ini menanya kalau yang paham
maksudnya yang motong itu tahap jomo atau gimana gitu yang biasa aja kalau Nggak apa-apa. Yang penting, nah di sini makanya dijelasin di syarat-syarat sembelihnya. Yang pertama penyembelihannya harus benar cara pemotongannya. Yang kedua orangnya Jadi Islam. harus tahu gitu. Berarti ya benar harus tahu dulu. Tahu cara pemotongan gimana. Iya. Syarat-syarat itu. Iya. Yang penting syaratnya harus terpenuhi kayak sholat aja dah. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu syaratnya, gua main potong-potong aja gitu, maksudnya ya cuma baca Bismillah aja, maksudnya ya tahu caranya gini boleh. Ya boleh, tapi yang penting syaratnya sih. Syaratnya. Iya, kalau bener-bener lihat Bener. sembelihannya bener, alatnya bener, hewan sembelihannya bener, bisa boleh aja. Ya bahkan ini ahli kitab pun emang dia mempelajari, bener gak? Ahli kitab selain non muslim dia mempelajari ini gak syarat-syarat ini? Tapi halal, gak tahu halal aja. Asalkan kan gitu, syaratnya kembali lagi, alatnya harus tajam. Alatnya harus tajam. Orang Islam nyembeli, tapi alatnya bener, sah gak dagingnya? Haram gak? Alatnya nggak bener, nggak sah. Orang Islam padahal, tapi ahli kitab non muslim, tapi alatnya bener, hewannya emang halal, berarti boleh dagingnya? Boleh. Berarti yang penting syaratnya terpenuhi, ya. Syaratnya terpenuhi. Ya sholat, kita ngelakuin sholat bukan harus yang orang pintar kan ya, bukan yang pesantren doang yang harus sholat ya. Tapi yang penting syarat-syarat sholat sama rukunnya terpenuhi. Ada ruku, ada sujud, nggak usah pinter. Iya. Iya benar sih, sangat sulit sekali. Ya itu berarti syarat orang yang menyembelih harus Islam. Nggak apa-apa nggak Islam, tapi asalkan dia ahli kitab. Karena kata Allah wa ta'amul ladina utul kitab hilul lakum, halal buat kita, nggak apa-apa. Yang penting dia ahli kitab. Terus yang penting benar lagi syarat-syarat yang lain ya, alatnya benar, nyembelihnya benar. Nah itu lagi balik ke situ lagi. Makanya 4 ini kita harus tahu 4 syarat ini. Sama kayak nikah, kalau nikah kita boleh nggak nikah ke non muslim? Nggak boleh, ya, nggak boleh, haram. Tapi boleh ke non muslim, tapi non muslimnya harus yang ahli kitab. Nah sama kan, nggak apa-apa. Kita misalkan kekeh banget mau nikah sama non muslim, ya boleh lah. Tapi non muslimnya yang ahli kitab, yang benar mempelajari kitab Zabur Injil mereka, ahli kitab. Tapi kan sekarang udah ini ya, kontaminasi ya, udah belum ada yang asli, nggak tahu gimana. Iya itu dia. Sama kayak hukum nikah, sembeli juga gitu. Sembeli boleh, yang nyembeli bukan muslim dagingnya halal, dimakan sama kita nggak apa-apa, hilul lakum. Tapi asalkan ahli kitab. Nikah juga begitu, nikah nggak boleh, haram ke yang lain, tapi boleh sih ke yang lain, hati harus yang ahli kitab. Perempuan yang ahli kitab, perempuan yang Yahudi Nasrani, berarti Buddha, Hindu, kata gitu nggak boleh. Terus itu yang hewan masih hidup, masih dipotong, udah putus airnya, masih hidup jalan itu, itu sama juga. Nah ini nanti kita syarat ketiga, syarat hewannya. Buru-buru dia cepat menangkap. Buru-buru deh. Buru-buru. Ya, mungkin tadi dia sudah istirahat. Iya. Cepet, cepet. Iya. Tapi nggak lucu maksudnya. Oh ada lagi gitu. Ya ada, ini baru saat kedua. Berarti nggak apa-apa sembelihan ahli kitab halal buat kita ya. Halal asalkan Yahudi dan Nasrani. Sama kayak di masalah nikah sama. Terus syarat ketiga apa? Hewan sembelih. Tentang hewannya. Syaratnya gimana? Apa saja yang boleh disembelih? Ya yang pasti hewan-hewan yang dagingnya halal, kambing, sapi atau apapun yang tidak buas, yang tidak bertaring, yang apapun ya, yang beracun dan madkurot yang lain ya, hewan-hewan. Dan hewan yang hayun mustaqiroh ya, hayatun mustaqiroh, jadi hewan yang masih hidup. Ini yang Dewami pertanyakan, nyambung. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau dia mati, maksudnya apaan? Kita harus menyembelih hewan yang hidup, maksudnya seperti gambaran contoh, misalkan kambing mau dipotong, kebetulan pemotongannya di pinggir jalan karena kambingnya memang galak ya, susah dipegangin, kelepas, ketabraklah mobil. Nah, kalau kalau kambingnya masih hidup, masih dalam keadaan hayatun mustaqirah, masih ada kehidupan sama dia, walaupun cereng-cereng tapi masih hidup. Nah, itu
Potong di situ. bisa disembeli, harus buru-buru disembeli kalau mau daging halal. Di tempat langsung. Iya, ya atau dipindahin dulu nggak apa-apa. Yang penting masih hayatun mustaqiro, Ramai banget ini. ya, masih hidup. Jadi maksud syarat hewannya harus masih hidup. Kenapa? Kalau dia mati karena tertabrak mobil, udah mati duluan, nah nggak bisa dimanfaatin. Karena sembeli itu harus dalam keadaan hidup. Ya paham ya? Kita ngebicarain tentang sembeli. Nah, sembeli di sini syaratnya hewannya harus masih hidup. Maksudnya apaan ya? Iyalah hewan masih hidup. Karena maksudnya takutnya kalau ada hewan yang mati, kalau ada hewan yang mati karena bukan disembeli di leher, ya, misalkan tertabrak, terus mati langsung, kan matinya karena ketabrak, dagingnya nggak bisa diapa-apain. Mau disembeli, lah kan syarat sembeli apa? Hayatun mustaqiro, harus dalam keadaan masih hidup. Nah makanya kalau misalkan kambingnya itu yang tertabrak mobil masih hidup, harus langsung dipotong, buru-buru, takutnya ntar nggak manfaat dagingnya kalau keburu mati. Makanya disyaratin hewannya harus hayatun mustaqiro, harus ada kehidupan dulu, ya. Sembeli itu harus ada di posisi dia masih hidup, paham ya? Sembeli itu bukan untuk hewan yang mati, itu jadi bangke, udah jadi bangke kalau bisa, karena kita takut dia keburu jadi bangke. Nah dia masih hidup tuh, masih celeng-celeng, harus potong langsung, harus sembelih biar halal dagingnya. Nah itu dia syarat hewan. Yang pertama adalah hewannya emang harus halal ya, halal dagingnya. Babi walaupun disembelih bagus, leher nggak boleh ya kan, karena hewannya udah haram. Nah yang kedua, hewannya harus hayatun mustaqiro, harus dalam masih keadaan hidup. Ada kehidupan, ada kehidupan. Dia harus hidup walaupun celeng-celeng dikit karena benturan atau karena apa. Nah kan tadi katanya syarat penyembeli harus apa? Dipotong ya, harus dipotong lewat apa? Leher. Nah kalau matinya bukan karena sembeli di leher, berarti dagingnya jadi apa? Jadi haram. Nah kalau dia tertabrak atau apapun itu, lemes, terus kayaknya mau sakit nih, mau mati. Nah kalau ada timbul-timbul kayak gitu, udah langsung potong. Kira-kira mau mati ya udah potong. Soalnya takut jadi bangke ya kan. Itu juga kalau badannya memang nggak ada apa ya, belum ada penyakit atau apa gitu. Itu harus langsung gitu, potong. Itu. Iya. Kalau hewannya kena virus, makan juga. Enggak dong, kan kita dianjurin makan yang halal dan toiban. Walaupun halal tapi nggak toiban, nggak baik. Maksudnya nggak baik itu racun, nggak berapa. Kita bisa hanya dua, halal dan toiban. Walaupun halal tapi dia beracun, berarti nggak toiban. Dia nggak beracun tapi nggak halal. Babi nggak beracun misalkan, tapi haram. Tapi haram dia nggak boleh karena nggak halal. Jadi halalan toiban. Ingat dua syarat halalan toiban. Halal tapi nggak toiban nggak baik, nggak boleh. Baik tapi nggak halal kayak babi atau apapun nggak boleh juga. Harus ada dua nih pokoknya rumusnya, halalan toiban, halal dan baik. Toiban itu baik. Nah itu syarat ketiga, syarat tentang hewannya ya. Jadi paham ya, yang disembelih itu harus hewannya dalam keadaan kehidupannya masih ada. Kehidupannya masih ada. Nah gimana misalkan buruan? Nah ada di keempat ini. Syarat yang keempat yaitu alat sembelihnya. Alat sembelih itu harus yang tajam ya di sini. Bahasanya harus yang tajam, bukan golok atau apa ya. Bukan hanya golok maksudnya. Apapun itu, pokoknya yang bisa melukai, yang bisa benar-benar merobek dan mengeluarkan darah, ya, yang langsung bisa melukai, gitu. Harus yang tajam dah ya, harus yang tajam. Berarti kalau dia matinya sama benda tumpul, batu, tapi dia mati, boleh gak? Berdarah? Boleh. Boleh gak? Boleh. Hah? Sesuai dengan keadaan. Ya lihat syaratnya. Berarti boleh gak misalkan batu? Hah? Pakai batu. Kan Batu. tajam, berdarah. Terus keluar batu. Sembelihnya pakai batu. Bukan, sesuai. ditimpuk pakai batu. Oh, ditumpuk nggak boleh. Ketimpuk batu ya, mana ada orang sengaja ya. Langsung mati gitu. Ketimpa mati, ketimpa di atas nih batako misalkan ya. Oh, jadi bangke. Terus kena leher berdarah. Oh, bener. Leher. Tapi kan batu nggak kan tajam. tumpul, batu nggak sampai ngerobek. Jadi dia ngejung gitu doang. Tapi Keluarin darah, tapi alatnya nggak tumpul. Oh enggak. yang penting Iya. keluar darah. Keluar darah sih keluar darah. Tapi jelek. Tapi misalkan nggak tumpul, misalkan batunya bulat,
Pasti itu. Oh, berarti nggak boleh. Enggak. Oh, Iya. dalam. Atau batako tapi yang batako yang kotak. Yang Oh, iya. Yang ya. Karena itu posisinya batu ya kayak dilempar gitu ya. Iya. Mungkin dia lagi Kalau lagi pemburu nih, bangunan. pemburu tajam dia apa namanya? Nah, bakal ada di sini. Ada. Oh iya. Buset. Seru banget ini. Soalnya ada di sini. Pokoknya Ya, pokoknya Seger banget. syarat alatnya harus Oh gitu alatnya. harus tajam, yang bisa melukai, yang bisa merobek saluran pernapasan dan saluran makannya, bisa melukai gitu. Nah gimana sekarang? Ya gitu ya. Nah gimana kalau orang yang ngeburu itu kan nggak pakai golok, nggak pakai apa-apa, nggak pakai tangan kita, ya kayak panah sekarang ya, panah Oh iya. buruan atau pakai tombak yang runcing yang tajam atau buruk atau sekarang senapan sih ya, senapan buruk. Nah itu gimana hukumnya? Boleh. Dagingnya kalau dimakan gimana? Halal, boleh. Nah syaratnya gimana? Sama. Tapi yang kalau orang yang nyembelihnya sama harus Islam. Terus ditambahin kalau pakai buruan kesenapan atau alat-alat gitu ya, senapan atau panah, syaratnya orangnya selain Islam harus melihat, bisa melihat, nggak boleh buta. Oh iya. Haram, dagingnya jadi haram. Tapi kalau sembelih lewat tangan sendiri bukan buruan, itu mau orang buta nggak apa-apa. Tapi kalau diburu memakai senapan atau apapun itu harus orang yang bisa melihat. Tapi halal. Ya halal, boleh, nggak apa-apa. Di hutan tuh biasanya ya. Nah, halal nggak apa-apa. Misalnya Buruan. kalau buta nembak terus kena Lehernya. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Oh, itu nggak Iya. boleh. Bahkan yang bisa melihat pun syaratnya harus sengaja. Misalkan Bastila lagi latihan tembak nih di Senayan, nggak sengaja kena kelinci. nggak kena botol tapi kena ayam tetangga di belakang. Boleh gitu. Nah itu kan buruan kata Bastila, wah ini buruan nih, halal buat gue. Karena Bastila nggak disengaja, nggak ada niat. Oh iya. Oh gitu. Karena Bastila niatnya bukan mau buru, mau nembak latihan. Nah dagingnya dimakan jadi haram. Tetangganya pun nggak bisa makan juga. Bastila ganti, wajib Kalau ganti niat seharga ayam. buru, Hah? boleh. Kalau masalah kita niat. Iya sih, tapi niat lagi latihan Lagi tembak nggak seru juga maksudnya. Bagus ya. Kalau namanya sengaja dong. Kalau kayak gitu, Ini tambahan untuk buruan itu harus sengaja. Iya sengaja. Nggak harus sengaja. Misalkan lagi latihan doang, lagi latihan memanah, kena burungnya jadi haram karena kita emang nggak sengaja. Harus ada tujuan dari awal. Nawa itu harus dari awal. Emang dia mau niat buru, itu nggak apa-apa. Sekarang udah banyak banget memburu hewan di hutan, dagingnya dibawa ke pasar, itu nggak apa-apa. Selama hewannya emang halal ya, babi tetap haram. Selama hewan-hewannya memang halal. Dan harus langsung mematikan. Harus langsung mati. Masih mati. Karena kalau nggak langsung mati, terus dia hidup, Masih hidup. berarti hukumnya kembali ke awal. Kalau dia masih hidup harus di. Nah, itu dia. Jadi syarat berburu ya, makanya harus tajam ya. Dia harus langsung mati. Ya. Sebenarnya buruan ini enak loh. Syarat di leher hilang, nggak apa-apa ya. Kan kalau buru kan susah ya. Kalau berburu itu susah, nggak bisa kita harus di leher, nggak apa-apa nggak di leher juga. Tapi syaratnya ditambahin ya, harus langsung mati hewannya sama benda kita, benda yang tajam ya tertentu harus Kalau tajam. nggak mati, Kalau nggak mati, potong. berarti otomatis dia masih hidup nih. Iya. Nah berarti kalau masih hidup terus lari, terus dia kebentok pohon mati. Nah bangkainya jadi bangke. Karena matinya bukan karena panah kita, karena dia hidup terus ke jedot pohon. Ibaratnya dia masih hidup. Koma. Syarat awal dia harus langsung Mati. mati bas. Sama panah kita, senapan kita harus langsung mati. Kalau dia masih ada kehidupan, dia bisa lari, dia bisa kemana-mana dulu. Nah kalau kita mau dagingnya jadi halal, berarti kita harus langsung sembeli. Solusi awal balik lagi bas. Solusi awal jadi wajib lagi buat kita. Karena kenapa? Dia jadi bukan buruan lagi, jadi sembelihan. Ya, jadi sembelihan. Nah, syarat-syarat dalam sembeli di dalam buruan nggak kepake. Seperti kalau dalam sembeli harus lewat kalau dalam buruan nggak apa-apa kan ya, namanya buruan nggak apa-apa. harus pakai syarat. Nggak harus di leher, nggak harus di leher, ya gitu. Dan tapi syaratnya alatnya harus
Alatnya harus tajam yang memastikan hewannya langsung mati. Atau bukan langsung mati, kelep-kelepek mati, itu juga langsung mati disebutnya. Maksudnya langsung mati apa? Dia nggak hidup lagi gitu, Bas. Nggak diri, jalan kemana dulu, lama, waktu yang lama. Nah, itu masih ada kehidupan. Berarti kita harus apa? Sembeli. Karena sembeli adalah untuk hewan yang masih hidup. Kalau dia mati, hidup, terus dia mati, jadi bangke. Gitu. Jadi bangke. Harus langsung sembeli. Gitu. Nah gitu, buruan gak apa-apa ya. Sekarang udah banyak ya ngeburu nih hewan apaan terus dibawa daging ke pasar. Udah banyak gak apa-apa. Asalkan hewannya memang buas ya. Memang buas. Buas. Tapi kalau ayam kampung emang ayam kampung. Jadi hewan buas di sini bukan yang susah ditangkap ya. Emang ayam kampung susah ditangkap, tapi itu bukan buas gitu ya, ayam peliharaan. Iya, yang liar, yang bener-bener nggak ada, yang milik bener-bener hutan ya. Ayam kan ada ayam hutan. Ada ayam hutan, ada ayam yang dipelihara ayam kampung gitu ya. Nah misalkan ayam kampung, kayaknya kalau diburu halal nih, susah ditangkapnya soalnya bukan masalah susah ditangkap, tapi dia memang hewannya hewan liar ya, hewan yang benar-benar berdomisili di hutan gitu ya. Tapi kalau hewan orang, wah susah nih ditangkap nih, liar nih, kayaknya boleh dan pakai tembakan panah haram dagingnya, nggak boleh, harus tetap di leher. Tapi pastiin dulu tuh ayamnya ayam ayam kite. Itu jatuhnya haram. Sembelihannya udah bagus nih, alatnya bagus, orangnya Islam, hewannya halal, terus penyembelihannya bagus, tapi pastiin punya kite bukan. Yang tadi Naomi-nya Bas, yang udah disembeli, udah potong lehernya tapi masih hidup. Oh iya, udah kepotong tapi masih Jadi sejalan deh ya. Oh itu berarti Mesti buru-buru lagi. Itu masih hidup Jatuhnya. enggak Oh, enggak. udah mati itu tuh. emang kekuatan dari binatangnya. Yang penting Tenaga. syarat mata tenaga kita nggak usah. Jadi Potong apa lagi? Tapi tungguin dulu gitu. ya tungguin aja dulu nggak apa-apa. Dan mati sendiri. Iya, nah sendiri itu emang kekuatan fisiknya emang bagus. Bukan jadi bangke pasti kalau. Enggak emang kekuatan fisik yang bagus ya. Kita lihat sapi, kambing, ayam pun ada masih kuat berdiri. Itu emang kekuatannya dia, emang bagus. Yang penting ini kita masalahnya ini aja yang buat jadi halal atau haram. Maksudnya salurannya emang bener atau bukan gitu. Masalah kekuatan dia udah bangun, masih bangun, emang fisiknya kuat, sifat karakternya tuh, bodinya kuat, olahraga mulu katanya, tenaganya kuat. Nah itu buruan, berarti hewan yang diburu itu halal juga dagingnya. Asalkan harus langsung mati di tempat. Kalau belum mati masih hidup dikit, hidup lari. Nah harus kita sembeli. Sembelinya gimana? Harus memenuhi syarat yang penyembelihannya gimana? Orangnya harus Islam, terus hewannya emang harus halal dan alat penyembelihan. Nah Terus tuh kalau hewannya perempuan gitu ya. Nah, misalkan kambing contoh, itu boleh nggak? boleh. Punya lagi kambing. Oh lagi ngandung, itu ada yang bilang dibolehkan, ada yang bilang nggak boleh ya, karena karena katanya mengurangi, karena kalau hewan yang lagi mengandung itu mengurangi berat badan. Oh iya. Sana nih. Lah, pasti kamu tahu. Ya, kira dari nanya. Ya. Kira lu. Domi ya. Soalnya Domi duluan ini sih. Gue kirain doang. Gue bingung kira siapa. Ada nyumbang kali ya, ngeliat ngaji gitu. Atau Bang Subhan nyumbang. Coba tanyain. Ntar ada pas, Daya. pas iya. Ada. Ini bayu dah, amat langsung. Ada pangsi dong. Cut. Ya, iya itu ya, berarti alatnya. Tapi, oh berarti syaratnya kayaknya nggak ada baca basmalah, berarti baca basmalah. Oh iya. Syarat. Nah, ada adab-adab sembeli, adab-adab sembeli. Salah satunya pertama membaca bismillah dulu, kedua baca sholawat, ketiga menghadap siapanya, menghadap kiblat, yang nyembeli juga
Kambing. Kambing juga. Hewan sembelih. Hewannya juga harus. Ya, kalau mau dapat adabnya, sunahnya terus baca takbir, habis baca doa. Oh berarti basmalah sunah. Iya, baca basmalah hukumnya sunah, berarti nggak baca bismillah dagingnya halal. Tapi lebih bagus baca. Tapi halal, dagingnya boleh dimakan, boleh, apalagi udah disemur, udah diaduk, boleh. Bagus, boleh, apalagi bagi-bagi boleh banget, boleh. Nggak berarti nggak apa-apa nggak baca bismillah, dagingnya halal. Nah itu ahli kitab gimana? Ya, orang non muslim boleh dia sembelih dagingnya halal buat kita, boleh dia nggak baca bismillah, nggak apa-apa. Memang baca bismillah di sunnah hukumnya nggak wajib, tapi sunnah dianjurin banget, menjadi adab sembelih. Tapi nggak baca bismillah boleh, dagingnya halal. Nah itu dia sembelih. Ini panjang banget nih. Walaupun bukan korban, Allah misalnya Sembelih. Sembelih. Misalkan buat ada hajat nih, ada pesta nih, sembelih ayam tetap baca bismillah, baca sholat, ngadep kiblat, baca takbir. Tapi kalau gitu. kita nggak hafal doanya kan ada doanya. Buat menyembelih. Ada. Tapi nggak pakai ituan, baca bismillah aja dah. Gak apa-apa. Yang penting Dikira nggak nggak apa-apa. pakai baca doa gitu. Bagusnya Iya. lebih bagus. Mungkin ya lebih bagus. kan ada di Mungkin tak pas dimakan. Halal sih halal, masuklah ke Anyep. masuk. Baru bismillah. Yang penting syarat yang 4 ini ya. Oh, iya. Yang ini tentang penyembelihannya, orangnya, hewannya gimana, alatnya, itu yang penting. Yang penting banget itu. Ya. Nah, jadi kesimpulannya haram, ya. Sembelihannya orang murtad. Orang kafir masih halal loh sembelihannya, bener gak? Yahudi, Nasrani, kafir. Tapi dia sembelihannya masih boleh gak dimakan? boleh. Orang kafir, Orang murtad. orang kafir, Nasrani, Yahudi nyembeli hewan dagingnya halal buat kita gak? Halal gak buat kita? Halal. Orang kafir, Yahudi, Nasrani, ahli kitab Halal. nyembeli hewan Halal. halal buat kita? Iya. Halal kan? Iya. Itu kafir loh. Iya. Murtad yang tadinya Islam nggak boleh, jadi bangke. Ya udah nggak boleh ngapa-ngapain, nikah kagak boleh, nikahin nggak boleh, daging nyembeli nggak boleh, bener-bener nggak boleh. Iya susah, disusahin di dunia, susahin di akhirat apa lagi, disusahin. Nikah nggak boleh, nikahin orang nggak boleh, ya disusahin banget. Nyembeli nggak boleh. Orang kafir masih boleh loh, masih boleh orang kafir. Terus kita misalkan menikah sama orang kafir masih boleh, tapi ini orang murtad. Wala yarisu wala yurisu. Ya udah. Wala yarisu ada wawu tuh, wa ya. Wallahu alam bisawab. Bonnya nganter banget ya. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.